akan membahas mengenai metode regulavarsi. Mengenai metode regulavalsi. Nah, diumpamakan ada grafik seperti ini. Ada grafik seperti ini. Tentu, yang pertama, tentunya kita akan memasang garis atas dan garis bawahnya atau batas atas dengan batas bawahnya. Yang mana yang batas atas dengan batas bawahnya? Nah, diketahui yang ini, yang titik-titik merah ini, yang sebelah kanan dan kiri ini merupakan batas bawahnya. Selanjutnya, di sini terdapat 3 titik, yaitu titik yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Ini itu apa? Yang pertama di sini itu adalah titik batas bawahnya. Yang merah-merah ini merupakan titik batas bawah. Selanjutnya, kita akan yang biru ini adalah kita tarik garis dari batas atas dan batas bawahnya. Kita tarik garis ya dari sini menuju ke sini. Selanjutnya yang ini, yang di sini nih, yang di atas sendiri, yang di garisnya ini merupakan Y1. Titik Y1 dan ini adalah X1 dan Y2 berada di sini dan X2 berada di sini. Nah, ini yang oranye ini adalah grafiknya ya. Misalnya grafik regulavalsinya seperti ini. Nah, dalam regulavalsi ini yang harus kita cari itu apa? Yang harus kita cari adalah titik yang ada di sini. Nah, selanjutnya yang pertama kita cari adalah gradien dari yang garis biru ini. Yang garis biru ini kita akan mencari gradiennya. Nah, rumusnya gimana? Gradien di sini kita akan lambangkan dengan M. M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 menjadi Y1 min 0 dan X1 min X. Nah, selanjutnya dari rumus gradiennya yang tadi, ini dapat kita sederhanakan karena kita di sini akan fokus mencari X-nya ini atau mencari X yang berada di titik ini. Rumusnya yaitu dari rumus Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan Y1 min 0 per X1 min X. Maka dapat kita bolak-balikan atau dapat kita kelompokkan dan memindahkan ruas. Sehingga didapat hasil min X sama dengan Y1 min 0 dikali X1 min X2 per Y1 min Y2 min X1. Nah, di sini karena di sini min X, maka kita akan menjadikan positif X dengan cara dikali min 1. Masing-masing ya, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita akan kalikan dengan min 1. Min 1 dikali min X, berarti hasilnya adalah X. Karena min dikali min hasilnya plus ya. Dan ini menjadi min Y1 min 0 dikali X1 min X2 per Y1 min Y2 ditambah dengan X1. Misal di sini kita mempunyai persamaan 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Kan yang sebelumnya tadi sudah kita ketahui bahwa rumus untuk mencari x-nya ini adalah rumusnya min Y1 min 0 dikali X1 min 2X per Y1
min Y2. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari batas atas dan batas bawahnya. Misal di sini untuk batas bawahnya adalah min 3 dan batas bawahnya adalah 0. Nah, untuk yang Y1 di sini ini dapat kita masukkan rumus yang di sini, yaitu dengan persamaan yang ini. Untuk Y1 yang batas atasnya ini sama dengan 2 dikali X. X-nya berapa? X-nya yang di X1 ini. 2X kuadrat. Berarti pangkat 2 min 3 dikali X-nya ini. Lalu min 5. Enter. Hasilnya yaitu 22. Selanjutnya untuk ini dapat kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan Y-nya di sini sama ya, min 5 karena di sini kita belum masukkan rumusnya. Nah, untuk X-nya yang ada di sini, kita masukkan rumus yang ini. Maka sama dengan minus Y1. Y1-nya yang mana? Yaitu yang 22 ini. Dikali dikali X1 min X2. Kalau kita buat kurung lagi, X1-nya ini dikurangi X2-nya yang ini. Misalnya kita tutup kurung. Dan selanjutnya dibagi Y1 min Y2. Y1-nya ini min Y2. Kita tutup kurung. Lalu ditambah X1-nya yang ini. Langsung kita enter. Nah, maka hasilnya di sini adalah 0,555 ini dan otomatis Y-nya di sini akan berubah. Nah, karena sudah diketahui ini, maka di sini untuk batas bawahnya di sini kita ganti dengan kita menggunakan nilai yang X-nya ini. Oke, lalu ini kita tarik seperti ini. Sorry. Nah, kalau sudah ini dapat kita tarik seperti ini dan ini kita tarik juga. Nah, di sini untuk yang nilai X-nya belum diketahui karena yang di sini belum kita tarik juga. Dapat kita tarik. Nah, menjadi seperti ini. Nah, maka yang ini dapat kita tarik seperti ini. Dan juga yang di sebelah sini, ini juga kita tarik ke bawah untuk mencari nilai X-nya. Nah, ini dapat diketahui ya, semakin ke sini maka hasilnya akan semakin mengerucut. Ini kita tarik terus sampai hasilnya nanti keluar. Nah, seperti ini. Maka dari metode
Maka dari metode regula falsi ini dapat kita ketahui bahwa nilai X-nya adalah min 1. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya X2-nya di sini kita ganti dengan 10 dan X1-nya kita ganti dengan 0. Maka maka di sini hasilnya belum belum diketahui dan ini dapat juga dan ini ya hasilnya ini kan masih belum ada. Maka ini dapat kita tarik lagi. Terus kita tarik. Nah, sampai hasilnya ini adalah diketahui X-nya adalah 2,5. Seperti itu mungkin terkait penjelasan tentang regula falsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang metode second. Yang pertama yaitu kita akan membahas metode second terlebih dahulu. Nah, metode second ini atau biasanya disebut metode second ini atau biasanya disebut dengan metode interpolasi linear. Nah, dalam metode second ini dapat kita lihat ya pada gambar di sini. Ini merupakan grafik dari metode second-nya, yaitu yang pertama, titik ini, yang dari ini sampai ini merupakan Y0. Sedangkan titik ini ke ini merupakan Y1, dan ini merupakan titik ke 0. Nah, yang ini merupakan sumbu X0, dan yang ini adalah X1, dan yang warna merah ini adalah X2. Nah, bagaimana rumusnya untuk metode second ini? Rumusnya yaitu M sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Atau bisa kita sederhanakan dengan cara 0 min X1 per X2 min X1. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita lihat di sini. Ini dapat kita sederhanakan ya. Dengan cara ini kita kalikan ini dan yang ini kita kalikan ini. Nah, hasilnya menjadi X2 min X1 dikali Y1 min X0 dan ini kita kalikan ini 0 min Y1 dikali X1 min X0. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kita kan akan mencari nilai X-nya. Maka kita sederhanakan. Maka kita sederhanakan menjadi Y1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan 0 min Y1 per X2 min X1. Di sini X2 min X1 sama dengan, jadi dari persamaan yang samping ini tadi, Y1 min Y0-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka menyisakan yang di sini X2 min X1 sama dengan 0 min Y1 dikali X1 min X0 per Y1 min Y0. Nah, kita akan mencari X-nya. Di sini kita akan mencari X2. Maka untuk X1 di sini kita akan pindahkan ke dalam ruas kanan. Maka di sini kan tandanya min. Tandanya minus. Kita akan pindahkan ke dalam ruas kanan. Maka di sini tandanya menjadi plus atau menjadi ditambah. Jadi hasilnya apa samaannya? Jadi hasilnya rumusnya
X2 sama dengan 0 min Y1 dikali X1 min X0 per Y1 min Y0 ditambah X1. Langsung saja kita akan menuju ke cara menghitung atau persamaan menggunakan metode second ini. Nah, untuk yang tadi ya perlu diingat bahwa rumusnya untuk mencari X2 di dalam metode second ini caranya yaitu ini rumusnya. X2 sama dengan 0 min Y1 dikali X1 min X0 per Y1 min Y0 ditambah X1. Nah, untuk persamaannya kita akan memakai persamaan yang sama dengan video-video sebelumnya yaitu 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita di sini sudah menyiapkan x0, x1, x2, y0, y1 dan y2. Langsung saja di sini y0 ini adalah untuk batas bawahnya. Misalkan di sini saya misalkan dengan min 2. Ini terserah ya, bisa berapapun. Dan untuk X1-nya, ini saya akan membuat ini. Min X0 plus 1. Oke, jaraknya dekat ya. Dan untuk Y0-nya di sini kita masukkan dengan rumus persamaan yang ini. Maka menjadi sama dengan 2 dikali X-nya berapa? X-nya kita pakai yang di X0 ini. Pangkat 2 min 3 dikali X. X-nya juga kita pakai ini. Min 5. Nah, maka hasilnya 9. Untuk Y1-nya berapa? Ini dapat kita tarik. Nah, hasilnya adalah 0. Ini langsung kita peroleh hasilnya ya, karena di sini 0. Bagaimana misalnya di sini adalah min 5? Maka hasilnya masih jauh ya. Dan untuk X2-nya ini dapat kita hitung dengan cara memasukkan rumus yang ini tadi. Yaitu sama dengan, ini kan 0 min Y1. Maka min Y1, Y1-nya kita pakai yang ini, yang 39 dikali buka kurung lagi, ini X1 min X0. X1-nya berapa? Yaitu min 4 di sini. Min X0, yaitu min 5 di sini. Selanjutnya dibagi Y1 min Y0. Y1-nya kita buka kurung. Y1-nya yaitu 39 dan min Y0. Y0-nya 60. Kita tutup kurung. Lalu ditambah dengan X1. X1-nya yaitu ada di sini. Oke, langsung kita enter. Oke, kita enter. Nah, hasilnya menjadi minus ini ya. Maka untuk mencarinya, yang di X2 ini kita akan jadikan dia menjadi batas bawah. Maka ini kita klik seperti ini. Selanjutnya, untuk yang X1 ini dapat kita tarik seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Dan untuk Y2 di sini, ini kita tarik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah.
Nah, untuk mencari hasilnya di sini, ini persamaannya ini dapat kita tarik ke bawah untuk mencari nilainya ini berapa. Nah, hasilnya makin mengecil. Kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah X2-nya ini adalah min 1. Nah, ini dia yang disebut dengan metode regula falsi.